Halo para pecinta film. Pada saat ini, kita akan membahas suatu film yang sangat seru tentang perjalanan seorang anak kecil yang ditakdirkan untuk menyelamatkan bumi dari kekacauan. Film ini berjudul 10,000 Years Ago. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke filmnya ya. Di awal film ini menceritakan kejadian 10.000 tahun yang lalu, di mana ada sekumpulan orang yang memasuki daerah terlarang. Mereka datang untuk mengharapkan kekuatan yang besar dari tempat tersebut. Namun, banyak terperangkap di tempat itu, sehingga banyak dari mereka yang tewas. Dari beberapa orang yang masuk tempat itu, hanya satu yang tersisa, yaitu Wu Grab. Setelah dia berhasil mencuri dan selamat dari tempat itu, dia akhirnya memiliki kekuatan yang besar. Wu Grab ini kemudian mengklaim dirinya si Iblis Wu. Dengan kekuatan besar yang dimilikinya, dia membunuh banyak orang-orang. Suku-suku tidak mampu melawannya. Bumi bagian barat dan lain sebagainya menjadi sebuah neraka karena dirinya. Dari bencana tersebut, akhirnya membuat Dewi Kelsing datang ke bumi dalam bentuk daun bunga dan menyegel Iblis Wu dan pasukannya di suatu tempat, sehingga Iblis Wu dan pasukannya tidak bisa lepas selama 10.000 tahun. Selanjutnya film beralih 10.000 tahun kemudian, atau tahun di masa sekarang pada film ini. Ada beberapa sekumpulan orang yang sedang berada di suatu warung makan. Mereka sedang menceritakan kisah tentang Iblis Wu, seperti yang ditunjukkan di awal film ini. Seorang pria yang bercerita tersebut mengatakan bahwa mereka harus tetap waspada akan kedatangan dari Iblis Wu pada zaman mereka. Sebut saja nama orang tua ini adalah Aroyam. Setelah mereka bercerita, Aroyam pun keluar dari tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke tempat atau suku yang lain untuk mengabarkan kepada semua suku tentang kisah dari Iblis Wu ini. Aroyam tidak sendirian. Dia ditemani anak kecil yang bernama Joma dan seekor anjing yang menjaganya. Nah, pemeran utama pada film kita ini adalah seorang anak kecil, yaitu Joma. Ketiganya berkelana dari suatu tempat ke tempat yang lain. Film ini animasinya sangat luar biasa bagi yang suka film fantasi ya. Nah, di sisi lain, di tempat Iblis Wu disegel, terjadi suatu hal yang aneh, di mana salah satu pasukan Iblis Wu bangkit dari tempat itu. Bahkan kelopak bunga dari Dewi Kelsing menjadi gugur, sehingga membuat penjaga segel menjadi waspada. Karena selama 10.000 tahun baru kali ini terjadi hal tersebut di tempat itu, sehingga membuat biksu penjaga memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut di kuil Sige. Setelah sampai di kuil Sige, akhirnya pemimpin para suku di tempat tersebut mempersiapkan segalanya apabila Iblis Wu benar-benar lepas dari segelnya. Setelah kejadian tersebut, beberapa pasukan Iblis Wu telah melakukan penyerangan di beberapa suku, sehingga banyak dari mereka yang tewas. Dari serangan itu, ternyata Aroyan berada di tempat itu. Aroyan mendapatkan serangan dan membuat matanya menjadi buta, sehingga dia dan Joma berpisah pada saat itu. Di tempat yang lain, serangan dari monster Wu juga terjadi. Dia menyerang dua orang bersaudara. Tetapi pada saat itu muncul juga seorang wanita yang menyelamatkan mereka dari monster Wu. Nama wanita tersebut adalah Sandora. Kemudian mereka berencana juga untuk ke kuil Sige dan bertemu dengan Guru Sahi. Di sisi lain, Joma dan seekor anjingnya berjalan-jalan di hutan belantara.
Kemudian mereka diserang oleh monster anjing berkepala manusia. Anjing Joma pun berusaha untuk melindungi Joma dari monster tersebut. Pertarungan pun berlangsung sengit. Tapi secara tiba-tiba datang seorang misterius menyelamatkan mereka. Setelah diselamatkan, pria tersebut kemudian pergi. Joma dan anjingnya kemudian kembali ke tempat awal saat bersama Aroyam. Namun pada saat itu sudah menjadi lululantak dan orang-orang telah pergi akibat serangan dari monster. Dari sini awalnya Aroyam dan Joma berpisah. Kemudian mereka ditemui oleh Sandora dan dua orang bersaudara tadi. Ketiganya pun mengajak Joma dan anjingnya untuk pergi dari tempat itu. Setelah sampai, Guru Sahi pun menjelaskan tentang kisah masa lalu dan mengajak mereka berlima untuk pergi ke suatu tempat rahasia. Mereka naik ke suatu tempat yang tinggi dan memperlihatkan tangan ramalan. Pada saat Joma memasuki tangannya, keluar cahaya dari tempat itu. Dan Joma melihat dirinya bertemu dengan Dewi Kelsing. Dan si Joma ditakdirkan untuk melawan Iblis Wu. Selanjutnya, Joma dan teman-temannya meninggalkan kuil Sahi. Dan hanya Guru Sahi yang tinggal. Secara tiba-tiba, arwah Iblis Wu datang menemui Guru Sahi. Kemudian, arwah Iblis Wu membunuh Guru Sahi di tempat itu. Di sisi lain, di tempat Istana Langit, Raja Kiara mengumumkan kepada semua suku yang ada di dunia untuk bersatu berjuang dan bersiap menghadapi Iblis Wu yang akan datang. Karena kita ketahui bahwa Iblis Wu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah pengumuman tersebut, para suku yang ada mempersiapkan diri dan menuju Istana Kiara. Di dalam perjalanan para suku, akhirnya Joma dan kakeknya bertemu. Serta ada tambahan seorang lelaki. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama dan sepakat untuk menjaga Joma menuju tempat tinggi Cougar. Di sisi lain, arwah Iblis Wu juga berniat untuk mengumpulkan batu kekuatan dan berniat menuju Cougar untuk menyempurnakan kekuatannya. Dia berniat untuk menjadi dewa. Dalam perjalanan ke Cougar, Joma dan teman-temannya menghadapi rintangan besar, di mana raksasa menghalangi jalan mereka menuju Cougar. Untung saja, Joma kemudian berbicara dan meyakinkan raksasa tersebut. Raksasa tersebut kemudian melihat Joma merupakan titisan dari Dewi Kelsing. Selanjutnya, raksasa membantu mereka menuju Cougar dan menceritakan serta memperlihatkan kisah awal dari dewa kuno, di mana pada saat Iblis Wu berkuasa, mereka para raksasa dikurung dalam sebuah altar. Saat mereka akan mencapai Cougar, ada kendala besar yang mereka alami di depannya. Mereka terperangkap dalam kenikmatan dunia. Hanya Joma yang tidak terpengaruh dari tempat itu. Di sisi lain, di Istana Langit Kiara, semua pemimpin suku yang ada di situ bersiap dan bersatu untuk menghadapi pasukan Iblis Wu yang akan menyerang. Dan tiba saatnya, tanpa disangka, pasukan dari Iblis Wu telah siap untuk menyerang Istana Kiara. Mereka datang membawa pasukan yang begitu banyak. Pasukan dari Istana Kiara juga melakukan serangan untuk menghentikan monster yang mencoba masuk ke dalam istana. Scan pun berpindah pada Joma. Setelah keluar dari pengaruh kenikmatan dunia, mereka kemudian memasuki area yang misterius. Di dalam tempat itu banyak keanehan yang terjadi. Dan salah satu dari mereka menjadi batu karena tidak berhati-hati. Di sisi lain, Istana Kiara berhasil dibobol oleh para monster. Para penjaga istana tidak mampu melawan para monster yang ada, sehingga mereka pasrah dengan keadaan. Tapi secara tiba-tiba para bantuan pun datang dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Pertarungan pun berlangsung dengan sengit. Di tempat yang lain, saat mencapai Cougar,
Joma dan teman-temannya dihadang oleh monster Iblis Wu. Pada saat itu juga Iblis Wu juga datang untuk menghadang Joma. Perlawanan pun dilakukan oleh teman-teman Joma. Pada saat yang sama, seorang pria misterius yang menyelamatkan Joma di hutan juga datang, tapi dalam pengaruh dari Iblis Wu. Setelah mereka mempertahankan diri, akhirnya iblis mendapatkan kekuatan sempurna sesuai dengan keinginannya. Para dewa kuno mulai tunduk dengan perintah dari Iblis Wu. Iblis Wu melawan hukum alam. Dia ingin menyatukan dunia kuno dan dunia modern. Dengan kekuatan yang dimiliki, manusia dunia modern ikut campur dalam pertempuran. Pasukan dari Istana Kiara mengalami kekalahan. Terjadi kekacauan di mana-mana, bahkan raksasa yang menemani Joma juga ikut ditumbangkan. Dengan situasi tersebut, Joma tidak berputus asa dan terus melanjutkan perjalanannya menuju puncak tertinggi Cougar. Hingga akhirnya, Joma pun berhasil menaiki puncak Cougar. Dan tanpa disangka, saat Joma menyentuh batu puncak Cougar, keluarlah kekuatan dari dalam batu tersebut. Bunga Dewi Kelsang berhamburan keluar dari batu itu serta menyegel dan membunuh Iblis Wu. Joma kemudian berekarnasi menjadi Dewi Kelsing. Pada saat itu juga, dunia menjadi kembali normal dan dunia modern menjadi hilang. Nah, dari film ini kita belajar untuk menghargai masa lalu dan berperilaku untuk selalu bersyukur dengan yang kita miliki saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu video selanjutnya. See you, bye-bye.